Halo Sobat UNES, jumpa lagi bersama saya Rozak Ilham, aka Ojak di segmen Profil Prodi. Nah, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial pula. Ada Bapak Singgih Kuswardono. Halo Bapak Singgih Kuswardono. Halo, assalamualaikum Halo. Mas Roja. Nah, mungkin bisa menyapa dulu nih Pak, buat para Sobat UNES yang sedang menonton nih Pak. Halo Sobat Unes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kullukum bi khair, tamam, insyaallah, barakallahu fikum. Nah, nggak mudeng kan pastinya? Sama, saya juga nggak mudeng nih. Nah, mungkin Sobat UNES sudah pada tahu ya, clue dari prodi yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu prodi Bahasa Arab. Nah, dengan Bapak Singgih tadi nih Pak, Bapak Singgih Kuswardono. Bapak Singgih ini selaku koordinator prodi Bahasa Arab nih Pak. Iya, betul. Oh, apa kabar Bapak? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Sehat. Mas, Aktivitasnya lagi ngapain nih Pak hari ini Pak? akhir-akhir ini mempersiapkan implementasi Kampus Merdeka, MPKM. Oh, Ya, yang sebentar sedang lagi booming kan itu ya, Pak. mau masuk semester genap, kemudian UNES menyelenggarakan prodi-prodi ya termasuk di Mhm. dalamnya prodi pendidikan bahasa Arab itu akan mengimplementasikan pelaksanaan kurikulum Kampus Merdeka yang Hmm. kebetulan kita bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang UM. Oh, Ya, jadi gitu. ya ada Hmm. beberapa mahasiswa UM nanti yang akan mengambil perkuliahan di UNES, demikian Hmm. juga dari UNES juga nanti ada beberapa mahasiswa yang kuliah di UM, Oh, ya, ya. demikian juga dosen dari UNES nanti mengajar di UM dan sebaliknya. Oh, seperti itu. Iya, Nah, ini Bapak kan selaku koordinator prodi Bahasa Arab nih, Pak. iya. Di sini saya pengen tahu nih, Pak. Sebenarnya prodi Bahasa Arab itu seperti apa, Pak? Mungkin Bapak bisa menceritakan secara singkat, Pak. Baik, prodi pendidikan bahasa Arab ini kalau menurut saya tergolong masih baru ya umurnya karena baru berdiri tahun 2005. Hmm. Ya, kemudian tahun 2006 itu keluar izin dikti sudah, tapi alhamdulillah prodi pendidikan bahasa Arab ini sudah mendapatkan akreditasi A. Ya, Wow. kemudian juga mendapat kepercayaan dari UNES untuk mengikuti akreditasi internasional. Jadi Waduh. sekarang kita sedang mempersiapkan akreditasi internasional AKAS. Berarti perkembangannya lumayan apa ya, pesat lah ya Pak, sudah pesat ya. Ya, alhamdulillah. Walaupun apa namanya berdiri di tahun 2005 tapi udah mau akreditasi A dan mau akreditasi internasional Ya, tadi ya Pak. sudah akreditasinya sudah A, Mm-mm. maka dari itu tindak lanjutnya itu ke akreditasi internasional dan kita sudah Hmm. berproses ke situ. Oh. Nah, kalau mengenai materi atau kurikulum nih Pak, sebenarnya di prodi bahasa Arab itu mempelajari apa saja sih Pak? Baik, untuk di prodi pendidikan bahasa Arab secara garis besar ya itu dapat dibagi menjadi rumpun ilmu kebahasaan. Hmm. Jadi berkaitan dengan ilmu bahasa Arab, di situ ada tata bahasa Arab, Hmm. kemudian ada fonologi, ortografi dan sebagainya, pokoknya keilmuan bahasa Arab. Kemudian rumpun keterampilan berbahasa, jadi bagaimana mahasiswa itu nanti dapat berkomunikasi Hmm. aktif dengan bahasa Arab baik lisan maupun tulisan. Hmm. Kemudian yang satu lagi yaitu berkaitan dengan pembelajaran. Jadi bagaimana membelajarkan bahasa Arab Iya. pada beberapa kelompok masyarakat. Ya, Oh. utamanya pada tingkat SLTP, SLTA. Oh, seperti itu. Nah, kalau semisal nih Pak, saya mungkin kan saya nggak ada background bahasa Arab sama sekali nih Pak, Ya, bahkan nggak bisa bahasa Arab nih Pak. Itu saya masih bisa masuk nggak Pak ke prodi bahasa Arab ini Pak? bisa karena kebetulan di UNES itu tidak ada syarat harus pada level tertentu kemampuan bahasa Arabnya itu tidak ada. Hmm. Jadi kita kebetulan membuka bebas. Jadi baik dari SMA Hmm. yang dulunya itu belum pernah belajar bahasa Arab Nah, sama itu bener sekali, Pak. itu kita juga mempersiapkan kelas untuk itu Oh. dan entah yang datang dari pesantren ataupun Hmm. madrasah yang sebelumnya sudah mengenal
bahasa Arab itu kita juga terima, cuman nanti dalam pengelolaan kelas kita gunakan strategi tertentu sehingga mereka Oh. yang datang dari SMA yang belum Mm-mm. pernah mengenal bahasa Arab itu bisa mengikuti pembelajaran bahasa Arab dengan baik dan seimbang. Mm-mm. Utamanya yang sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya itu kita buat kelompok-kelompok sehingga ilmunya juga dia bermanfaat. Yang dulu Bener pernah bener belajar bener bahasa Arab kan bener semakin banget. berkembang, kemudian yang belum pernah itu juga karena sifatnya teman sebaya ya, tutor Iya sebaya bener itu bener. jadi lebih nyaman Lebih enak juga, belajarnya lebih ya. nyaman, bener-bener. Berarti jangan takut ya Pak buat Oh gabung iya, kalau misalkan nggak paham bahasa oh Arab ya iya, Pak. iya, Eh, nggak apa-apa. bener-bener. Nah, kalau fasilitas yang ada di Prodi Bahasa Arab ini apa saja Pak? Ya fasilitas umum di kampus ya, pembelajaran Hmm. seperti umumnya ya, ada ruang kelas, kemudian ada lab bahasa itu juga ada, kemudian ada kegiatan-kegiatan pendukung meskipun kita itu ada perkuliahan formal, itu Hmm. di luar perkuliahan formal itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung belajar. Ya Hmm. itu yang nanti akan diampu diantaranya oleh para alumni ya, Oh. jadi untuk memudahkan mahasiswa itu belajar Hmm. di samping kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilmiah ya, misalnya diskusi-diskusi di antara mereka sendiri. Hmm. Kalau fasilitas macam lab gitu ada nggak Pak misalkan? Ada Ada ya Pak? kebetulan kalau di Prodi Pendidikan Bahasa Arab yang di bawah jurusan Bahasa dan Sastra Asing itu ada 2 lab bahasa Oh. yang bertempat di B4 Mm-mm. dan di B9. Hmm. Nah, ya, itu Bahasa. untuk mendukung keterampilan Iya, menyimak. benar Ah, benar benar banget itu. keterampilan Hmm. menyimak ya. Kalau dari SDM-nya nih, Pak, dari tenaga pengajarnya mungkin bisa diceritakan, Pak, atau mungkin dari mahasiswanya sendiri, Pak. Oh ya, jadi kalau tenaga pengajar atau dosen-dosen ini kebetulan dosen dari UNES itu ada 4 alumni dari luar negeri, dari Arab ya. Wow, langsung Pak dari Arab. Ya dari Waduh. Al Azhar Wah. Kairo ada 2, kemudian dari Institute of Arab Research and Studies itu saya Oh, sendiri oh, ya, ya. alumni sana. Kemudian dari Khartoum University juga ada dari Sudan ya, Oh, jadi ada 4 yang alumni luar luar negeri. negeri. Kemudian di samping itu juga ada alumni dari UGM, Mm-mm. alumni dari UIN. Nah, jadi Hmm. beraneka ragam Iya, ini benar. Beraneka apa ragam. itu dosennya itu Ah, ah, background keilmuannya bermacam-macam ya, Pak. bermacam-macam Ah, ya. benar. Insya Allah eh, apa ya, bisa saling melengkapi. Benar Saling benar benar. melengkapi. Kalau dari mahasiswanya nih, Pak, ada apa Kalau lagi? dari mahasiswa itu ya prestasi yang terekam ya, itu kalau kegiatan ya seperti pidato bahasa Arab itu juara Hmm. nasional nomor 2, kemudian pernah juga apa itu rebana, jadi seni Oh, seni apa Rebana. rebana itu juara 1 MTQ nasional di Aceh, itu anak prodi bahasa Arab Oh. juga. Kemudian yang tingkat internasional ini kebetulan anaknya itu suka nyanyi, pinter nyanyi, itu juara di internasional, event internasional Wah, juga. Tapi dia internasional. bergabung dengan kelompok ya, kelompok paduan suara ya, Hmm. Mbak Amulet namanya. Oh, gitu 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 Iya, iya. benar. Nah, kalau sebenarnya prodi bahasa Arab ini nanti lulusannya itu jadinya tuh seperti apa, Pak? Maksudnya kerjanya tuh di mana dan nanti keahliannya tuh seperti apa gitu, Pak? Ya, baik. Jadi kalau sesuai dengan profil lulusan Prodi Pendidikan Bahasa Arab yang tertuang dalam struktur kurikulum, itu profil utamanya sebagai pendidik ya. Jadi sebagai Hmm. pendidik atau pengajar bahasa Arab di sekolah. Jadi di SLTA maupun di SLTP. Nah, ini kebetulan hasil penelusuran tracer itu ada lebih dari 75% Hmm. alumni kita itu menjadi dosen
dan menjadi guru bidang bahasa Arab di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah ya, Oh. baik itu yang di bawah Kemendikbud ataupun di bawah Kementerian Agama. Nah, Itu. kalau Kalau selain selain itu ya, gimana, kalau Pak? selain itu ya ada yang bergerak di bidang penerjemahan, Oh, kemudian translator gitu-gitu ya, ya Pak. menulis, kemudian ada yang Ah, bekerja di instansi pemerintah, kemudian sebagian ada yang wirausaha gitu juga. oh. Ada yang bekerja di perusahaan internasional juga ada, Oh, ada, Pak. ya di Singapura, Mas Wafa kalau enggak salah ya Oh. namanya ya. Nah, Pak, kalau misalkan nih, saya kan pengen bergabung sama prodi bahasa Arab ini, Pak. Ya. Kuotanya tuh berapa, Pak? Untuk Oh, penerimaan, Pak. baik. Kalau yang paling baru itu ada 80. Oh, berarti ya lumayan ya, Iya, Pak. besar Besar ya. ya, Pak. Juga. Mm-mm. Bener-bener. Jadi kemungkinan diterimanya juga besar. Nah, itu. Iya. Iya. Apalagi kan nggak perlu background yang Iya, bisa bahasa Arab ya, Pak. kita enggak mengkhususkan dari madrasah ataupun dari pesantren. Mm-mm. Dan ternyata memang banyak yang dari SMA juga. Oh, Iya, yang masuk dan mereka bisa mengikuti dan nyaman ketika oh, belajar dan tidak kalah ketika iya, sudah iya, proses belajar dengan mereka yang dari pesantren iya, itu enggak. benar-benar. Ya, malah ada sebagian yang lebih unggul ya karena memang Ah, motivasi belajarnya iya, nah kuat. itu harusnya ada Ya. motivasi, ada minatnya juga ya, Iya, Pak. betul Jadi ya. bisa membersama yang sudah gitu ya, Pak. Iya. Benar-benar. Nah, kalau dari prodi bahasa Arab sendiri ini sudah mungkin ada kerjasama atau link sama instansi-instansi lain mungkin, Pak. Ya, kalau dulu sih kita pernah dengan kedutaan di Mesir melalui Oh, Atase, dulu pernah waktu atasannya itu Prof Sangidu. Jadi kita hmm, pernah berkirim mahasiswa ke sana untuk belajar bahasa Arab di sana, untuk hmm, PPL, untuk KKN, bahkan oh, mahasiswa kita diajak untuk mengetahui bagaimana pelayanan di KBRI di sana. ya, 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 ya. Kalau nggak salah tahun 2012 sampai 2014 ya. Mm-mm. Kemudian mahasiswa kita juga pun mendapat kesempatan PPL di Malaysia, ada Hmm, dua dua periode periode. yang dulu. Kalau yang kegiatan mandiri mahasiswa itu ada yang ke Thailand, kemudian Oh, ada yang ke Malaysia juga. Jadi dia kegiatan kemahasiswaan, jadi diundang oleh pihak KBRI. Oh, bukan. bukan. Jadi ada organisasi yang di sana itu yang mengundang anak-anak untuk berkiprah ke sana ya, untuk Oh, mengajarkan bahasa bahasa Arab Arab, Pak, di ya Thailand. di Thailand. Oh, bener, bener, bener. Ada nggak sih, Pak, hal-hal menarik dari prodi bahasa Arab ini, Pak? Hal yang menarik sih kalau testimoni ya ini Iya. dari masyarakat itu, memang yang mengajarkan bahasa Arab itu banyak ya, Hmm, diantaranya dari yang perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. mm, Nah, kita itu yang di bawah Kementerian Pendidikan. Cuman yang di masyarakat itu, alumni kita itu tidak kalah mm, dengan yang di sana. Bahkan iya. kalau ketika apa itu, CPNS itu Oh, banyak yang keterima juga. Cuman ini yang oh, menarik itu, dari masyarakat kelebihan alumni kita itu pada pemanfaatan media. oh, Jadi oh. alumni kita itu ketika mengajar itu lebih terampil dalam Iya, memanfaatkan benar, benar, benar. media-media Ah, pembelajaran gitu. Jadi itu yang disampaikan oleh masyarakat ya, kelebihan alumni UNES di situ, karena memang kebetulan di hmm. UNES itu ada kegiatan pameran media pembelajarannya. Oh, benar, Jadi benar, benar. secara periodik itu Iya. produk-produk berupa media pembelajaran yang telah dibuat oleh mahasiswa itu dipamerkan. Iya, itu benar sekali. Dipamerkan. Nah, kebetulan sekarang memasuki masa pandemi ini Nah, juga pameran pamerannya itu virtual. pameran online Iya, virtual benar, ya. benar, benar. Jadi tetap jalan. Itu Iya, yang iya. membuat, bagi saya ya itu membuat menarik Iya. masyarakat yang
sedikit membedakan. Karena itu juga bisa membuat mahasiswa itu lebih siap ya Pak Ya, ke bisa. industri gitu-gitu ya Pak. Ya. Ada nggak sih Pak cerita sukses dari para alumninya Pak? Nah, ini kalau cerita suksesnya ya saya kurang begitu mengetahui, cuma setahu saya ada alumni pertama ya dari UNES ini yang diterima dengan baik di IAIN Surakarta untuk menjadi dosen pasca sarjana di sana. Jadi padahal di UNES sendiri di induknya itu belum ada pasca sarjana. Anaknya ini sudah diterima sebagai dosen PNS di sana untuk ngajar di pasca sarjana IAIN apa itu Surakarta itu. Itulah yang jadi kebanggaan, salah satu kebanggaan kita. Nah, mungkin ini kita sudah cukup panjang lebar nih Pak membahasnya kan ya Pak. Nah, ada nggak sih Pak sepatah dua kata nih Pak buat para sobat UNES yang ingin bergabung ke prodi bahasa Arab ini Pak? Baik, sobat UNES, dari prodi pendidikan bahasa Arab UNES sangat terbuka dan menerima dengan lapang dada kehadiran dari sobat UNES untuk belajar bahasa Arab di prodi pendidikan bahasa Arab. Insya Allah kami siap membantu untuk mendukung belajarnya sehingga sukses seperti yang diharapkan. Terima kasih Bapak Singgih nih Pak. Bapak Singgih Pak, saya malah lupa nih Pak. Bapak Singgih, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Mas Rosa. Mau bergabung dan menceritakan prodi bahasa Arab itu sendiri Pak. Iya, sama-sama Mas Rosa, terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, Sobat UNES udah tahu kan bagaimana prodi dari pendidikan bahasa Arab itu sendiri. Jangan takut kalau misalkan kalian itu nggak punya background bahasa Arab sama sekali, karena bakalan dituntun gitu Pak, bakalan dituntun sampai bisa dan bimbing ya Pak. Siap. Betul. Nah, buat Sobat UNES jangan lupa saksikan terus podcast UNES yang bisa kamu saksikan di channel YouTube ataupun di Instagram, dan juga bisa didengarkan di Spotify. Nah, dari saya Rosyak Ilham aka Ojak dan Bapak Singgih Kuswardono pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.